Shalom, salam sejahtera, salam Katolik sejati untuk kita semua. Semoga hati kita pada saat ini merasakan kebahagiaan dan sukacita. Saudara-saudari yang terkasih di dalam nama Tuhan kita Yesus Kristus, pada kesempatan ini saya kembali mengajak kita untuk bermenung dari sabda Tuhan yang kita ambil dari Matius bab 9 ayat 18 sampai dengan ayat 26. Judul perikop Injil ini di dalam kitab suci bahasa Indonesia diberi anak kepala rumah ibadat, perempuan yang sakit pendarahan. Artinya, di dalam perikop ini ada dua peristiwa yang luar biasa atau yang biasa kita dengar dengan mukjizat yang dilakukan oleh Yesus. Yaitu yang pertama, anak perempuan kepala rumah ibadat yang sudah meninggal, tetapi karena iman kepala rumah ibadat itu sendiri kepada Yesus, maka ia datang dan menjumpai Yesus dan meminta Yesus supaya Yesus menghidupkannya kembali. Kata-kata yang diungkapkan oleh sang kepala rumah ibadat kepada Yesus adalah seperti ini: anak perempuanku telah mati, tetapi datanglah dan letakkanlah tanganmu atasnya, maka ia akan hidup kembali. Melihat iman kepala rumah ibadat itu, lalu Yesus bersama dengan para muridnya pergi ke rumah kepala rumah ibadat itu. Di dalam perjalanan menuju ke rumah, ada seorang perempuan yang sudah 12 tahun mengalami sakit pendarahan. Perempuan ini juga memiliki iman, memiliki keyakinan bahwa asal kujamah saja jumbai jubahnya, maka aku akan sembuh. Ini keyakinan yang dimiliki oleh seorang perempuan yang sakit pendarahan 12 tahun ini di dalam hatinya. Dan itu dilakukannya. Dan ternyata Yesus merasakan bahwa ada orang yang menjaga jubahnya dan ada kekuatan yang keluar dari dalam dirinya. Maka ia berpaling dan melihat si perempuan itu. Lalu Yesus berkata, "Teguhkanlah imanmu, hai anakku. Imanmu telah menyelamatkan engkau." Setelah itu Yesus melanjutkan perjalanannya menuju rumah kepala rumah ibadat. Setelah sampai di sana, Yesus lalu mengadakan mukjizat, yaitu menghidupkan kembali anak perempuan yang sudah meninggal itu. Yesus masuk lalu memegang tangan anak itu, dan seketika itu juga anak itu menjadi hidup kembali. Saudara-saudari yang terkasih di dalam nama Tuhan kita Yesus Kristus, sekarang marilah kita memaknai perikop Injil ini. Menurut permenungan saya, saudara-saudari, iman orang tua itu berdaya untuk menyembuhkan. Di sini menghidupkan. Iman orang tua si anak itulah yang membuat anak perempuan itu menjadi hidup kembali. Artinya apa? Bahwa sebagai orang tua, iman kita itu sangat
berdaya untuk menyembuhkan, menghidupkan anak kita oleh karena iman orang tua kepada Yesus tentunya. Dari perikop ini boleh kita buktikan itu. Yang kedua, iman kita sendiri, iman personal kita sendiri juga dapat menyelamatkan, menyembuhkan. Itu bisa kita lihat dari iman, keyakinan dari perempuan yang sudah 12 tahun pendarahan. Lalu dia memegang jubah Yesus dan seketika itu juga dia sembuh dari penyakitnya. Dengan demikian, Bapak, Ibu, Saudara-saudari, iman dapat menyembuhkan. Iman dapat menghidupkan. Iman dapat menyelamatkan. Tetapi marilah kita lihat lebih jauh lagi kehidupan seperti apakah yang dimaksudkan di dalam perikop Injil ini. Setelah Yesus menghidupkan putri dari seorang kepala rumah ibadat, dia tidak hidup kekal. Dia tidak hidup selamanya. Dia akan mati lagi kelak. Jadi yang diperoleh dari Yesus bukanlah kehidupan kekal, tetapi kehidupan di dunia ini. Dia tadinya mati secara fisik dan oleh Yesus sang penguasa kehidupan dihidupkan kembali sehingga dia hidup kembali seperti kita. Tetapi apabila saatnya tiba, dia akan mati kembali layaknya manusia normal. Apakah dia otomatis memperoleh kehidupan yang kekal? Tergantung kepada cara hidupnya setelah Yesus membangkitkan dia dari kematian fisik itu. Maka apakah dia memperoleh kehidupan yang kekal kelak ketika saatnya dia dipanggil untuk selama-lamanya oleh Allah? Itu tergantung kepada iman dan perbuatan dia di kemudian hari. Demikian juga memang di sini Yesus mengatakan, "Teguhkanlah hatimu, hai anakku, imanmu telah menyelamatkan engkau," kepada si perempuan yang telah menderita sakit pendarahan 12 tahun. Mari kita lihat apakah yang diberikan Yesus itu adalah keselamatan kekal. Apakah yang dimaksudkan Yesus itu keselamatan kekal dengan mengatakan imanmu telah menyelamatkan engkau. Yang dimaksudkan Yesus, imanmu telah menyelamatkan engkau adalah imanmu telah menyembuhkan engkau dari penyakit pendarahanmu itu. Bukan yang diberikan Yesus adalah keselamatan kekal, bukan. Setelah si perempuan itu sembuh dari penyakit pendarahan itu, apabila ia melakukan hal-hal yang tidak baik, yang bertentangan dengan kehendak Allah, yang bertentangan dengan perintah Yesus, yang bertentangan dengan hukum cinta kasih yang diajarkan oleh Yesus, tentu si perempuan itu juga tidak akan memperoleh keselamatan. Bapak, Ibu, Saudara-saudari yang terkasih, dengan demikian kita harus sungguh-sungguh memahami makna perikop Injil ini agar kita tidak terlena kepada buaian iman kita tanpa perbuatan kita. Benar bahwa iman kita bisa menghidupkan, bisa menyembuhkan orang lain, anak kita. Tetapi apabila berbicara tentang kehidupan yang kekal, keselamatan kekal, itu adalah urusan iman personal. Iman personal saya, iman pribadi saya, yang
tentunya dibarengi dengan perbuatan-perbuatan baik saya selama masih ada di dunia ini. Bapak Ibu, saudara-saudari, dengan demikian apabila berbicara tentang kehidupan yang kekal, keselamatan yang kekal, itu adalah ranah atau urusan iman personal saya kepada Yesus Kristus. Itu adalah ditentukan cara hidup saya selama masih saya hidup di dunia ini. Beriman kepada Yesus dan menyatakan, mewartakan, mengkonkretkan iman saya itu dalam perbuatan-perbuatan baik, perbuatan-perbuatan kasih, cinta kasih kepada sesama di dunia ini. Bapak Ibu, saudara-saudari yang terkasih, dengan demikian refleksi konkret dalam realitas hidup kita yang saya ajak untuk kita renungkan adalah kerap kita mengeluh sebagai orang tua bahwa anak kita tidak mengikuti iman kita, kurang membangun relasi yang baik dengan Tuhan, dengan Allah. Mati imannya, tidak bergairah hidupnya, selalu ingin hidup sekuler, atau bahkan tidak pernah ke gereja, apalagi membaca kitab suci, mendengarkan firman Tuhan. Disinilah kematian rohani anak kita ini. Mari kita bawa kepada Yesus. Mari kita adukan kepada Yesus, sehingga Yesus datang untuk memegang tangannya, meletakkan tangan di atasnya, dan membuat imannya kembali mekar, membuat imannya kembali hidup, dan kembali ke jalan yang benar. Iman kita sebagai orang tua, menurut perikop Injil ini, sangat berdaya, mampu untuk menyelamatkan, bahkan menghidupkan iman anak kita itu kembali. Dan saya pikir ini bukan hal yang baru. Ini memang sudah tugas kita sebagai orang tua. Ini memang sudah kewajiban kita sebagai orang tua yang telah kita janjikan sejak dari awal dengan menerima sakramen perkawinan, bahwa kita bersedia bertanggung jawab untuk mendidik anak kita sesuai dengan iman kita, iman kepercayaan kita kepada Yesus. Dan Yesus dalam perikop ini menegaskan itu kembali, bahwa iman kita sebagai orang tua mampu, berdaya untuk menghidupkan, menyelamatkan iman anak kita kembali, sehingga ia kembali ke jalan yang benar. Itu yang pertama. Yang kedua, Bapak Ibu saudara-saudari yang terkasih, apabila kita memiliki keyakinan, iman yang kokoh kuat kepada Yesus Kristus, kita datang saja kepada Yesus, menjelma jumbai jubahnya secara dengan tidak sepengetahuan Yesus, tidak ada di dalam rencana Yesus sebenarnya dalam perikop ini mau menyembuhkan wanita yang pendarahan itu. Tetapi keyakinannya, imannya kepada Yesus yang total, bahwa Yesus dapat menyembuhkan dia, menyelamatkan dia dari penyakit itu, dia sembuh. Nah, di sini kita lihat kuat kuasa dari Yesus Kristus yang menguasai kehidupan manusia, yang memberikan kesembuhan, keselamatan bagi siapapun saja yang percaya dan mengimaninya. Saudara-saudari yang terkasih, dengan demikian saya mau mengatakan bahwa memang di dalam Yesus kita memiliki kehidupan. Dia adalah sang penguasa kehidupan kita, dan dari dirinya mengalir kekuatan demi kekuatan yang sungguh-sungguh luar biasa, yang membuat kita heran,
yang membuat kita terpesona. Tetapi yang paling pertama dan utama adalah iman kita harus kuat. Yang paling pertama dan paling utama adalah kita harus memiliki keyakinan. Mujizat yang dilakukan Yesus di dalam perikop Injil ini, kedua-duanya kiranya meneguhkan iman kita, meyakinkan kita bahwa Yesus sungguh Allah yang datang ke dunia ini memberikan kesembuhan, memberikan kehidupan, memberikan keselamatan bagi kita manusia yang percaya kepadanya. Bapak, Ibu, saudara-saudari yang terkasih di dalam nama Tuhan, mari kita serahkan seluruh penyakit-penyakit kita kepada Yesus. Keegoisan, kesombongan, kedengkian, iri hati, kecemburuan, yang adalah penyakit psikis manusia di zaman ini, yang kerap membatasi atau bahkan membentengi cinta kasih dinyatakan di dalam realitas hidup kita. Kita bawa kepada Yesus. Kita yakinkan diri kita bahwa Yesus akan memberikan kesembuhan. Yesus akan membawa kita kepada jalan yang benar, akan membuat kita menjadi pribadi yang imannya setiap hari hidup dan berkarya di dalam realitas hidup kita. Tuhan memberkati Bapak, Ibu, saudara-saudari yang terkasih sekarang dan selamanya. Amin.